Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini kita mau bahas mengenai Sumpah Pemuda ya. Dan kalimat Bung Karno yang sangat terkenal yang kita sering mendengar, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, kalimat tersebut sangat terkenal ya, dan sangat mengandung unsur filosofi yang sangat tinggi menurut saya. Lalu kenapa Insinyur Soekarno menggunakan angka 1 dan 0, dan di sana ada kalimat orang tua, ada juga kalimat anak muda dan dunia. Dan bagaimana caranya hanya dengan 10 pemuda dapat mengguncang dunia? Menurut saya angka 1 dan 0 ini sangat mengandung unsur filosofi. Di sana kalau di dalam beberapa dalil mengatakan awalu akhiru ya. Ya awal ya akhir. 1 dan 0. Dan 1000 orang tua itu menurut saya adalah orang-orang yang membawa ilmu tua. Kan ada ribuan wahyu diturunkan itu ya. Itu anak-anak yang membawa ilmu tua. Tapi juga bisa diartikan sebagai makna yang harfiah ya. Pada saat masa itu memang Bapak Presiden Soekarno sangat memiliki keyakinan yang tinggi, beliau dapat merubah dunia dan beliau dapat mengguncang dunia dengan kalimatnya tersebut ya. Karena membakar semangat ya. Jadi menurut saya begitu. Ya ini hanya kajian saja. Mudah-mudahan bisa jadi referensi. Nah, menurut saya sendiri 1000 orang tua itu dimaknakan juga sebagai orang yang membawa ilmu tua itu dapat menggali ilmu atau dapat mencabut Semeru hingga ke akar-akarnya, atau menggali ilmu hingga ke titik terdalam, hingga ke akar-akarnya. Dan sekarang pun juga sudah banyak anak-anak muda yang memiliki ilmu tua menurut saya. Jadi yang memahami ilmu tua itu kan juga nggak mesti yang sudah tua sekarang ini. Karena sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang sudah memahami ilmu tua ya. Ilmu tua itu kawruh Jawa, kawruh Nusantara, ya tasawuf. Itu bagian dari ilmu tua. Ilmu tua disebutnya. Nah, jika mengkaji dari data yang disebut demografi. Di tahun 2020 ini Indonesia itu mengalami suatu fase yang langka menurut saya ya. Dalam data tersebut dikatakan bahwa Indonesia dalam sejarahnya selama ini, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2035 itu mengalami yang namanya bonus demografi, di mana usia produktifnya itu lebih banyak 64% dari jumlah penduduk ya. Artinya anak-anak muda yang produktif itu jauh lebih banyak. Artinya ini secara peluang, Indonesia saat ini memiliki peluang yang sangat baik karena memiliki 64% usia produktif. Ya. Jadi Indonesia mengalami fase di mana saat ini memiliki peluang untuk menjadi negara maju, negara yang ekonominya juga baik, ya, karena usia produktifnya lebih banyak. Nah, secara data memang ya saat inilah wayahe Nusantara atau wayahe Indonesia ini mulai bergerak untuk menjadi negara yang maju, ya, negara yang adil dan makmur. Ya. Jadi kalau kita mengacu ke data demografi dan kita kaitkan dengan kalimat Bapak Presiden Soekarno dan kita kaitkan lagi dengan yang namanya ilmu tua, artinya saat ini Indonesia itu anak-anak mudanya itu jauh lebih banyak yang memahami ilmu tua. Ya. Jadi ya kita lihat sendiri sekarang kan sudah mulai banyak bermunculan spiritual muda, banyak bermunculan juga orang yang berani bicara itu anak-anak muda, banyak bermunculan juga pemimpin-pemimpin yang muda. Ya. Di sana kita bisa membaca situasi ini ya. Jadi bukan tidak mungkin akan benar-benar muncul 10 orang pemuda pilihan yang akan mengguncang dunia. Bukan tidak mungkin akan muncul anak-anak muda yang memiliki ilmu tua atau memiliki spiritual yang baik,
dan juga memiliki intelektual yang baik. Sehingga apapun ide, apapun kebijakan yang dia bentuk, apapun keputusan yang dia putuskan, itu atas dasar ingin mensejahterakan bangsa dan negara. Ya, untuk kepentingan umat, kemaslahatan. Ya, ini juga bagian dari rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan yang seperti yang Sabtu Palon katakan ya, akan kembalinya ajaran budi. Ajaran budi ditebarkan ya saat ini mulainya. Karena usia produktif Indonesia itu saat ini ada 64% dari jumlah penduduk. Ya, dari anak-anak muda inilah akan muncul influencer ya, dari segi hal-hal yang positif pastinya. Nah, saya juga ingat ya, dulu di tahun 1928 itu ada sebuah kalimat yang diikrarkan, atau ada kalimat yang diikrarkan oleh para pemuda di masa itu, yang saat ini kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Dan di dalam sejarah, para pemuda yang terkait dalam sumpah ini, di antaranya ada beberapa memang. Ya, ini saya bacakan saja nama-namanya untuk kita istilahnya mengkaji lebih dalam dan melihat dari sudut pandang yang berbagai macam ya. Yang pertama ada namanya Adnan Kapaugani. Beliau itu dari Sumatera ya, Palembang ya. Dan beliau tergabung dalam organisasi yang namanya Young Sumatra Bond. Ya. Lalu ada Amir Syarifuddin Harahap. Dia wakil dari Young Batak Bond. Lalu juga ada namanya Joko Marsaid, mewakili dari organisasi Young Java. Ya. Ada lagi Yohanes Laimena, ini ketua dari Young Ambon. Lalu satu lagi yang kita pasti semua sudah kenal, namanya Kartosuwiryo. Ya, yang beliau seperti yang sudah kita ketahui, pemimpin dari DITII. Ada lagi Muhammad Yamin, dia yang mendorong bahasa Indonesia ini untuk digunakan sebagai bahasa persatuan. Lalu juga ada dari Tionghoa, Sikong Liong. Ada beberapa lagi dari perwakilan dari Asia, dari keluarga Tionghoa yang ikut serta terkait dalam Sumpah Pemuda ini. Sugondo ya banyak ya. Beliau ini adalah orang-orang yang terkait atau terlibat dalam Sumpah Pemuda itu, dan itu juga membuktikan bahwa kalimat Bapak Presiden Soekarno itu terbukti benar adanya dan bisa kita mengguncang dunia. Dan masa itu akan terulang kembali ya, dengan aktor yang berbeda dan dengan cara yang berbeda, yang selama ini sudah sering kita bahas ya, dari sisi spiritual. Saat ini kita mulai membahas dari sisi intelektual. Jadi kita harus percaya bahwa kita semua ini ya mampu untuk mengembalikan kejayaan Nusantara kembali ya, Gemah Ripah Loh Jinawi. Nah, saya akan membacakan Sumpah Pemuda itu agar kita membangkitkan kembali rasa nasionalis kita yang semakin tinggi ya. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, kala itu para pemuda berpikir untuk memerdekakan Nusantara, untuk merdeka, itu mereka tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan bekerja bersama-sama, bersatu. Itulah yang harus kita contoh untuk menjadikan bangsa ini lebih baik kembali, untuk menjadikan bangsa ini menjadi mercusuar dunia. Kita harus bersatu dan menyatu.
dengan Sumpah Pemuda, kita adalah putra-putri Indonesia harus berjuang bersama-sama untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang gemah ripah lojinawi kembali. Spiritual yang baik akan memunculkan skill dan intelektual yang baik, dan segala keputusan dan kebijaksanaannya itu dilandasi cinta kasih terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bersatulah para pemuda, karena inilah waktunya Nusantara Indonesia bangkit menjadi mercusuar dunia. Itu saja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.